Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah pertanyaan kita malam ini tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Yang menjadi nats epistel dalam ibadah Minggu Pentakosta untuk hari Minggu ini. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Marilah kita simak dan dengarkan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kehendak bebas, free will. Kehendak bebas ini ditempatkan dalam dua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Sebagaimana dituliskan Rasul Paulus tadi di dalam ayat 17, sana disebutkan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Dan lebih lanjut lagi, kehendak bebas inilah yang membuat manusia berpotensi dikuasai oleh keinginannya dan cenderung jatuh kepada pemenuhan untuk hal-hal yang menyenangkan secara jasmani, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinikmati secara lahiriah. Perbuatan-perbuatan daging ini sudah sangat jelas dituliskan Rasul Paulus dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan daging ini memang secara lahiriah akan sangat nikmat dan menyenangkan bagi orang-orang yang masih dikuasai oleh roh kedagingan itu sendiri.
Mengapa orang mau berbuat cabul? Mengapa orang mau berbuat kecemaran? Mengapa orang mau dikuasai oleh hawa nafsu, mabuk dan pesta pora? Bahkan untuk hal-hal yang lain yang disebutkan dalam ayat 19 sampai ayat 21 itu pun, sekalipun itu sangat melelahkan secara fisik. Karena bagi banyak orang hal itu sangat mengasihkan. Kita ambil contoh roh pemecah. Bukankah ini adalah pekerjaan yang sangat sulit? Tetapi kita tahu banyak orang yang senang melakukannya. Bahkan orang-orang yang beragama, yang rajin beribadah pun ada yang hobinya menjadi pemecah, provokator, pamula-mula, mangalap manaruhon hata, asing hata tudal, asing hata dopak. Kenapa ini terjadi? Karena baginya itu sangat mengasihkan. Atau juga misalnya kedengkian, yang juga salah satu penyakit hati yang masuk kategori sangat parah. Kedengkian adalah sifat yang bukan hanya sekedar iri dengan kelebihan orang, melainkan rasa tidak terima jikalau orang lain memiliki lebih dari dia. Jadi bukan maksud ingin menyamai atau melebihi orang lain, melainkan ketidaktenangan jiwanya karena orang lain memiliki lebih dari dia. Maka seseorang yang memiliki sifat dengki akan berusaha untuk mengambil dan mencabut kelebihan orang lain. Kita pasti pernah dengar kalimat dang diho dang diau tumagon tubigu. Mololatero ham sumurung dongam musianho. Itulah kedengkian. Sifat seperti ini juga dinikmati banyak orang. Sebaliknya, saudara-saudari, jika banyak orang senang dengan perbuatan-perbuatan kedagingan, maka pasti juga banyak orang yang risih dan benci dengan perbuatan-perbuatan itu. Mengapa? Karena itu tadi, di dalam diri manusia ada dua kekuatan yang saling bertentangan. Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Orang yang merasa risih dengan perbuatan-perbuatan kedagingan, kita yakini bahwa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Tetapi tidak hanya sebatas benci kepada perbuatan-perbuatan daging, melainkan harus sampai kepada sikap meninggalkannya dan bahkan melawannya. Paulus dalam ayat 14 menyebutkan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maka saudara-saudari, Paulus mengajak kita hidup di dalam roh. Hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup di dalam roh itu ibarat obat pahit atau pil pahit bagi seorang yang sedang sakit. Terasa sangat tidak mengenakan. Sangat bertentangan dengan selera rasa kita dan sangat bertentangan dengan keinginan. Tetapi sama seperti orang sakit, ia harus makan obat atau pil pahit itu supaya dia sehat atau sembuh. Demikian jugalah orang-orang yang mau hidup sehat secara rohani. Harus mau dan membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun itu sangat berat dan sangat sulit. Membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus, dalam hal ini kita perlu mencatat bahwa Roh Kudus hadir dalam diri manusia bukan atas usaha manusia itu sendiri, melainkan karena dikaruniakan oleh Allah. Ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat 18. Di sana dituliskan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Memberi diri berarti membuka hati. Bukan mengusahakan agar Roh Kudus hadir. Karena dia dikaruniakan. Maka pemberian hati ini tentu sangat dipengaruhi seberapa sungguh hati kita berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Mendalaminya dan menghidupinya. Dan dengan pertolongan Roh Kudus atau penguasaan Roh Kudus atas kita, maka kita akan selalu dimampukan menghasilkan buah-buah roh sebagaimana disebutkan dalam ayat 22 sampai dengan ayat 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Selanjutnya, saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nas ini juga hendak mengingatkan kita bahwa tanda-tanda seseorang dikuasai oleh Roh Kudus terlihat dalam gerak hidup kesehariannya. Baik kasih, baik sukacita, baik damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri merupakan tindakan yang konsisten, bukan tindakan yang musiman atau temporer. Bukan perbuatan yang dihasilkan oleh manusia dari dalam dirinya, melainkan perbuatan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Sehingga perbuatan-perbuatan baik itu akan hadir saat orang lain membutuhkannya dari kita secara ikhlas dan tanpa melihat kondisi. Dia hadir tidak memandang muka atau pilih kasih, karena Roh Kuduslah yang mendorong dan memotivasi kita untuk melakukannya. Maka saudara-saudari, saat kita merayakan hari turunnya Roh Kudus pada minggu ini dan melalui nas epistel kita diingatkan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya bukan dalam hal-hal yang demonstratif, yang dipertontonkan, yang dipamerkan, melainkan ditandai dengan hidup yang selalu menghadirkan kualitas interaksi sosial yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat 22 dan ayat 23 tadi. Yang tujuannya adalah mempersatukan dunia dalam satu bahasa, yaitu bahasa kasih. Dan melalui inilah nama Tuhan kita muliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menuntun, memelihara, dan mencukupkan apa yang perlu bagi hidup kami. Dan juga yang dengan setia memberikan tuntunan bagi kami melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah pertanggihan kami malam ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan tentang kuasa Roh Kudus yang memampukan kami melakukan perbuatan-perbuatan baik, Engkau tetap hadirkan itu dalam kehidupan kami. Sekalipun hati kami tidak layak oleh karena dosa kami, tetapi dengan penebusan Kristus yang sudah menyelamat kami, biarlah Engkau melayakkan kami menerima Roh Kudus. Hadirlah dalam hidup kami, dan Ia jugalah yang memampukan kami untuk hidup di dalam masa-masa sulit ini tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan mengendalikan kehidupan kami. Tuhan memelihara dan menjaga kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berkatilah ibadah-ibadah yang terlaksana malam ini di setiap rumah-rumah jemaat-Mu. Hadirlah Engkau sebagaimana Engkau dengan malaikat-malaikat-Mu mengunjungi kemah Abraham. Demikian Engkau memberkati rumah-rumah orang percaya yang melaksanakan ibadah pertanggihan malam hari ini, supaya di sana ada damai sejahtera, ada sukacita dan penuh kasih.
Ampunkanlah dosa kami ya Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.